belajar dan berbahasa itu mengajar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita semua yang menjadi makna yang Bapak Ibu yang berhormat, mudah-mudahan kebanyakan beliau selalu dapat menjalankan semua kegiatan ini dengan lancar kemudahan dilaksanakan dengan sangat berterima. Saya mau menyapa Ibu dari pendamping, Ibu Diana, Ibu Haruni Media. Bu Haruni Media, apa kabar Ibu? Belum masuk kayaknya. Belum masuk ya Ibu ya? Iya. Oke, belum masuk Ibu kan katanya nanti masih dalam perjalanan menuju pemimpin. Akhirnya Bapak Ibu yang berhormati, terima kasih sudah bergabung pada kegiatan di sekitar ini. Kita belajar sebelum kita dapat mengambil manfaatnya. Dan kita semua dapat melakukan Oke, Bapak Ibu, silakan mengikuti kepada Ibu Materi dan Ibu Diana untuk waktu dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Hajida yang sudah membuka acara acara diseminasi budaya positif ini. Bapak Ibu, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Bismillah, insya Allah sehat semua ya. Oke. Mohon maaf waktunya, saya sedikit berbagi tentang penerapan budaya positif di sekolah. Pastinya Bapak Ibu tidak asing ya dengan bahasa budaya positif. Sebelum kita masuk ke budaya positif, maka tujuan pembelajaran dari budaya positif ini kita juga bersandar pada tujuan pendidikan yang dikemukakan, yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, sebagai pendidik, kita hanya dapat menuntun tumbuh kembang apa yang ada pada diri siswa dan memperbaiki laku positifnya yang ada pada dirinya sesuai dengan kodrat alam yang mereka miliki. Contoh karakter, sifat itu kan kodrat alam ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini ada sebuah tulisan dari Stephen R. Covey. Beliau mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan sedikit-sedikit ubahlah sikap dan perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana
bagaimana Anda melihat dunia, sebagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di tujuan pembelajaran tadi, Bapak Ibu, kita bisa ambil sebuah pembelajaran bahwa kita sebagai guru hanya mampu untuk menuntun anak, ya, menuntun anak bukan berarti merubah karakter mereka, tapi kita menebalkan sikap karakter mereka yang kurang baik. Karena memang kan setiap anak tidak mungkin sama. Mereka punya latar belakang yang berbeda dan terlahir dari berbagai macam aspek karakter latar belakang. Jadi tidak semua anak juga memiliki sikap karakter yang positif secara keseluruhan. Nah, di sanalah kita sebagai guru memiliki tugas untuk menuntun, menebalkan pola tingkah laku siswa yang kurang baik menjadi baik. Guru diibaratkan sebagai petani, di mana guru itu memiliki peranan untuk tumbuh kembang tanaman. Jadi kita menganalogikan bahwa siswa itu sebagai tanaman, dan sekolah tempat kita mengabdi, tempat kita mengajar itu adalah tanah lahan, tempat tumbuh kembangnya tanaman. Nah, karena kita di sana sebagai petani, artinya kita hanya mampu mengolah bagaimana caranya tanaman itu bisa tumbuh subur. Nah, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, begitu juga dengan siswa yang kita anggap sebagai makhluk yang unik. Tentu saja kita juga menerapkan beberapa pendekatan untuk bisa menebalkan tingkah laku anak. Seperti itu Bapak Ibu ya. Siswa atau murid bisa bertumbuh kembang dengan baik, menjadi siswa yang apa kira kita harapkan. Tentu saja kita harus menciptakan lingkungan yang positif, mendukung untuk terciptanya kebiasaan baik, sehingga itu menjadi karakter dan membentuk budaya positif di lingkungan pembelajaran tersebut. Oke, Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh kepalkan tangan Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu kepalkan tangan. Nah, di sana bayangkan yang Bapak Ibu dalam kepalkan tangan itu adalah di dalamnya suatu hal yang berharga. Nah, bagaimana kalau hal yang paling berharga yang ada dalam genggaman Bapak Ibu ini, ada orang yang menginginkannya. Dengan segala iming-iming ya, mungkin Bapak Ibu dikasih hadiah, atau Bapak Ibu diberikan hal-hal yang lain, tapi Bapak Ibu sendiri itu akan berpulang kepada Bapak Ibu sendiri. Apakah kepalan itu akan Bapak buka, atau kepalan itu akan tetap tidak berubah karena menurut Bapak Ibu itu adalah sebuah hal yang berharga. Nah, dari hal ini kita bisa tarik kesimpulan ya Bapak Ibu ya, bahwa sesuatu yang berharga, yang menurut kita berharga, maka kita biasanya tidak akan mudah untuk melepaskan. Tentunya kita banyak pertimbangan ketika kita akan melepaskan hal tersebut. Nah, di sana ada sebuah teori ya Bu ya, teori Dr. William Glasser.
Ya, di sana ada yang namanya teori kontrol. Nah, di dalam teori kontrol itu biasanya guru juga memiliki ilusi bahwa bahwa guru itu mampu mengontrol murid. Nah, seperti itu. Itu sebenarnya penerapan teori kontrol yang salah ya, yang miskonsepsi gitu. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Pada dasarnya Kita tidak dapat memaksa seseorang atau kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu untuk dia melakukan. Nah, kenapa hal itu terjadi? Karena memang siswa tersebut tidak mau dikontrol. Gitu. Beda cerita ketika kita mau dikontrol oleh seseorang. Maka apapun yang orang tersebut katakan, kita akan lakukan. Contoh tadi, kayak kita menutup genggaman kita rapat, walaupun kita diberikan iming-iming segala macam, itu karena memang kita tidak ingin dikontrol. Gitu. Jadi sesuatu itu akan terjadi kalau memang kita menginginkan. Itu teori kontrol. Kenapa Maji? Oke, sebentar. Enggak, Maji nggak keluar. Oke, lanjut ya Bapak Ibu ya. Kemudian teori kontrol yang kedua bahwa setiap perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, di sana ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, untuk bentuk kontrol ini mempengaruhi murid atau seseorang guna mengurangi sebuah perilaku tertentu yang kemungkinan murid tidak menyadarinya. Gitu. Contoh gini Bapak Ibu ya. Siswa datang ke sekolah ya, mungkin karena sebuah kejadian yang tidak menyenangkan buat siswa tersebut di rumah, sehingga sampai di sekolah dia tidak dalam kondisi yang baik. Artinya dengan membawa emosi dari rumah, sehingga dia melakukan suatu hal yang mungkin membuat kita agak tidak nyaman di kelas. Kondisi seperti itu tentu saja kita tidak bisa langsung menjudgment ya, atau mengeneralisir bahwa anak itu tidak bisa diatur. Kita harus mencari akar permasalahannya di mana, kok dia tidak mau mengikuti keyakinan kelas misalnya gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke disiplin positif ya Bapak Ibu. Nah, disiplin positif ini dalam budaya kita dimaknai sebagai suatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung mengkorelasikan disiplin dengan sebuah. Bagaimana, Bu Endang? Keyakinan kelas dan restitusi, apakah itu sebuah keyakinan kelas atau restitusi? Halo, ada yang bisa membantu saya? Apakah keyakinan kelas dan peraturan kelas ada hal yang sama atau tidak gitu maksudnya? Halo? Bang, jawab Bang. Pada Bapak Ibu dipersilakan itu menanggapi ada satu pertanyaan
narasumber, apakah ada perbedaan dengan keyakinan kelas dengan tata tertib ataupun aturan gitu, aturan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, mohon mungkin Bapak Ibu ada yang mau menanggapi atau mau memberikan jawaban. Bu Titik, keyakinan kelas sama peraturan kelas sama apa enggak Bu Titik? Ya, kepada Bu Titi dipersilakan itu. Keyakinan kelas sama peraturan kelas sama apa enggak Bu Titik? Keyakinan kelas dan peraturan kelas sama atau tidak? Sama kayaknya Budi. Sama ya? Oke, baik. Ada yang berpendapat lain? Ayo Bu Siti Fatimah, sama atau tidak? Keyakinan kelas sama peraturan kelas sama atau enggak Bu Siti Fatimah? Keyakinan kelas sama peraturan kelas sama enggak Bu Fatimah? Oke, kita coba respon tadi jawaban dari Bu Titik ya, bahwa keyakinan kelas dan peraturan kelas itu sama, kata Bu Titik. Begini Bu Titik ya, kalau keyakinan kelas itu kan dibuat oleh siswa bersama, tentunya tidak ada paksaan dari guru di sana. Nah, sesuatu hal yang tidak dilakukan dengan terpaksa biasanya itu kan timbul dari dalam diri sendiri. Nah, sedangkan peraturan kelas itu kan yang buat kita nih, para guru. Sehingga biasanya siswa melakukan itu bukan motivasi intrinsik, tapi motivasi ekstrinsik yang dilaksanakan oleh siswa. Jadi kesimpulannya, keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah dua hal yang berbeda. Begitu ya Bu Titik, dengan ibu-ibu yang lain juga.